حي على الفلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا رسول ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. صدق الله العظيم. Saudara-saudaraku segenap jamaah Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur mari kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita dirahmati oleh Allah dan senantiasa dalam bimbingan hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan selalu ditambahkan kepada kita kenikmatan dan rizkinya dalam kehidupan kita di dunia. Semoga kelak sampai pada kehidupan akhirat Allah memberikan anugerah yang besar pada kehidupan dan usia yang kedua, yaitu di surga pada kehidupan akhirat. Saudaraku kaum muslimin, hamba Allah rahimakumullah, setiap kita sebagai manusia pastilah membutuhkan akan kenikmatan dan rizki dalam hidupnya, baik rizki secara materi ataupun rizki secara rohani, ketentraman dalam kehidupan kita. Sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kaya yang disebut Al-Ghani. Juga Allah maha pemberi rizki yang disebut Ar-Razzaq. Saudara sekalian, kebutuhan manusia dalam hidupnya, apapun bentuknya, kapan saja diperlukan, niscaya dengan mudah Allah Subhanahu wa taala akan penuhi dengan melalui iradah kehendak Allah dan kudrat, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menunggu-nunggu munajat para hambanya. Sekali lagi kalimat ini harus kita pahami. Allah Subhanahu wa taala menunggu-nunggu munajat, permohonan dan permintaan hambanya pagi, siang, malam untuk mengabulkan doanya, yaitu doa para hamba seperti kita semua. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri
Allah sendiri meminta kepada para hambanya untuk senantiasa meminta pada Allah, dan Allah akan kabulkan permintaan itu. Dan ini adalah sebuah kepastian. Yang minta pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini sebuah kepastian, Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60, Allah mengatakan, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan, memperkenankan permintaanmu. Lalu Allah mengatakan, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri di dalam beribadah kepadaku, sayadkhuluna jahannama, kelak akan memasuki neraka jahanam, dakhirin, mereka dalam keadaan hina. Saudaraku kaum muslimin hamba Allah rahimakumullah, banyak pemahaman tentang ayat ini, surat 40 ayat 60 itu. Tentang ayat ini terutama pada ungkapan berdoalah kepadaku, kata Allah. Saudaraku sekalian, secara umum biasanya doa itu dimaknai sebagai permohonan hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pemahaman ini terkait permohonan manusia tentang keimanan supaya kuat, tentang tetapnya Islam pada diri kita, lalu menginginkan mati dalam keadaan husnul khotimah, serta memohon pada Allah kesehatan, bermohon rizki, serta bermohon keturunan yang baik, dan memohon pada Allah segala kemudahan di dalam kehidupannya. Saudara sekalian, doa terkadang itu dimaknai ibadah. Karena itu Imam Al-Baghawi mengatakan, memaknai ud'uni, bermohonlah, berdoalah kepadaku, dimaknai u'buduni duna ghairi, sembahlah aku bukan selain aku. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, memberikan pahala dan mengampuni dosa-dosanya. Saudara sekalian, jika doa itu diidentikan dengan ibadah, maka sebetulnya penerimaan taubat seorang hamba yang disebut inabah berarti adalah pengabulan doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah. Karena minta, yaitu diterima taubatnya dan Allah kabulkan. Berarti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, di dalam sebuah riwayat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar pernah mengatakan, inna du'a huwal ibadah. Sesungguhnya doa adalah ibadah. Setelah menyampaikan itu, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat di dalam surah Ghafir, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Saudaraku sekalian, berdasarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW, di antara seorang mufassir mengaitkan doa itu dengan ibadah. Kendati pun doa tentu maknanya sangat luas dalam berbagai spektrumnya. Saudaraku sekalian, puncak segala ibadah adalah doa. Jadi kalau merenungi ayat ud'uni astajib lakum, kita bisa memahami betapa Allah Subhanahu wa taala memiliki perhatian yang tinggi dan tidak pernah putus-putus perhatian Allah kepada hambanya, termasuk mereka
yang penuh gelimang kedurhakaan pada Allah tanpa kecuali diperintahkan untuk meminta dan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun permintaannya akan dikabulkan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala akan ditunaikan. Tentu kita biasa jangan hanya sekedar berdoa tanpa diiringi dengan usaha sedikit pun. Karena saudara sekalian, berdoa tanpa usaha sama artinya bohong. Berusaha tanpa berdoa artinya sebuah kesombongan. Saudaraku sekalian rahmati Allah, dan memang Allah mengabulkan doa seluruh hambanya, cuma ada syaratnya. Jadi namun demikian tentu ada syarat yang ditetapkan dan prosedur bagi diterimanya pengajuan hamba. Jadi berlaku sebuah kaidah yang disebutkan oleh seorang yang ahli, yang seorang ulama. Dia mengatakan, man purposes, God disposes. Manusia itu memohon pada Allah, manusia memohon, Allah yang menentukannya. Jadi saudaraku sekalian, tidak sembarang pengajuan lantas serta-merta dan otomatis diterima begitu saja secara cuma-cuma tanpa melihat latar belakang si peminta dan proses, yaitu prosedur pengajuannya. Suatu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu bercerita kepada para sahabat Nabi SAW. Konon ada seorang musafir yang pakaiannya kumal, rambutnya awut-awutan, serta acak-acakan. Dia berdoa meminta pada Allah dengan menengadahkan tangannya ke langit. Namun di dalam cerita itu kata Nabi, Allah mencuekkan doanya. Allah tidak menggubris doa yang dipanjatkan seorang hamba walaupun khusyuk. Saudara sekalian, apa gerangan yang menyebabkan doanya itu tertunda dan belum dikabulkan? Ini cerita yang oleh Rasulullah disampaikan, tertuang di dalam hadis Sahih Muslim bersumber dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, innallaha thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, amarul mu'minina bima amara bihil mursalin. Allah merintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah merintahkan kepada para rasulnya. Dan disebutkan dalam Quran, faqala ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu shalihah inni bima ta'maluna alim. Di dalam surah 23 ayat 51, wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal soleh, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian perbuat. Juga Rasul mengutip ayat di dalam Al-Baqarah 172, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Lalu kemudian summa dzakarar rajula. Rasulullah menyebutkan seorang laki-laki yutilus safara, yang mengadakan perjalanan jauh, safar, as'asaghab aghbara. Ini dalam keadaan kusut masai, rambutnya banyak debunya. Lalu dia mengadah ke langit, yamuddu yadaihi ilas sama, mengangkat kedua tangannya ke langit.
Kata Rasul, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabb, ya Rabb. Padahal kata Nabi, wa mat'amuhu haram, makanannya haram, wa mashrabu haram, minumannya haram, wa malbasu haram, pakaian yang dikenakan itu haram juga, wa ghudiya bil haram, asupan-asupan yang dia masukkan ke tubuhnya itu dari yang haram. Kata Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana doanya mau dikabulkan Allah, permintaan didengar oleh Allah, karena banyak yang haram pada dirinya. Ternyata saudara sekalian, keharaman itu menyebabkan doa itu diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik haram karena satu zat yang diharamkan oleh Allah, seperti makan daging babi atau darah, ini haram secara zat, atau haram karena sebab yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk itu adab dikabulkannya doa semestinya oleh kita diperhatikan. Jadi perhatikan saudara sekalian kehalalan makanan dan minuman serta pakaian kita. Jangan kita hanya menuntut dikabulkannya doa, namun prosedur pengabulan doa itu kita abaikan. Seorang ulama penulis kitab, jadi kitab legendaris di bidang tasawuf, bernama Ibnu Athaillah. Dia mengatakan di dalam bukunya Al-Hikam, dia mengatakan, jangan kamu menuntut Tuhanmu karena tertundanya keinginanmu, namun tuntutlah dirimu sendiri karena engkau telah menunda adabmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam berdoa saudara sekalian, ini mestinya ada kepasrahan. Ini menjadi pijakan yang utama. Bahkan saudara sekalian, pengabulan doa ini dari Allah Subhanahu wa taala adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala semata, yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dan Allah sangat tahu mana yang terbaik untuk para hambanya, bukan selera dan keinginan hamba. Sudah sekian rahmati Allah, ada kalanya doa itu langsung dikabulkan kalau sudah memenuhi syarat. Karena banyak orang tidak memenuhi syarat. Orang sholat saja kata Nabi SAW itu al-ardu kullaha masjid, seluruh muka bumi Allah ini adalah masjid. Lalu Nabi mengecualikan illal hammam wal makbaroh, kecuali yaitu hammam. Apa hammam saudara sekalian? Kamar mandi dan kuburan. Saudara sekalian rahmati Allah, namun celakanya sekarang ini sampai orang itu berkeyakinan, orang kalau sudah masuk negeri tarim katanya, dan dia berdoa pada Allah, ya pasti dikabulkan walaupun di dalam kamar mandi. Nah, ini penyelewengan dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan berharap doa seorang itu akan dikabulkan Allah karena tidak memenuhi syarat. Sampai berdoa di toilet, asalkan berdoanya itu di negeri tarim, di Yaman, pasti dikabulkan. Oh, ini sudah melampaui batas. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, jadi ada kalanya doa itu langsung dikabulkan, kadang dipending oleh Allah atau dialihkan melalui pengabulan yang lain.
seperti disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u Allah azza wa jalla bi da'watin laysa fiha ismun wala qati'atu rahim illa atahu Allah biha ihda thalathi khisalin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim itu berdoa pada Allah azza wa jalla, dan dengan doa itu dia tidak melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran, tidak sedang memutuskan silaturahim, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya bisa jadi salah satu dari 3 hal. Kata Nabi, ada kalanya imma yu'ajjilu lahu da'watah, kadang Allah segera mengabulkan doanya yang disebut doa cosplang. Dan ini bermacam-macam saudara sekalian. Ada kalanya seorang hamba itu dia mendatangi Allah sementara dia itu jarang sholat. Begitu dia datang pada Allah itu sholat dan dia minta pada Allah, dikabulkan langsung. Karena kadang seorang hamba ini hanya butuh dari anugerahnya saja, tidak butuh kepada Allah, sehingga segera dikabulkan. Ada kemungkinan seperti itu. Dan ada kemungkinan seorang itu memang betul-betul dia soleh dan istiqomah dalam ibadah kepada Allah, dan dia itu dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang juga kata Nabi, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Seorang itu permintaannya tidak diberi di dunia, tapi yang lebih baik diberi pada kehidupan akhirat. Karena itu saudara sekalian, ada seorang berkata ketika dia bertanya pada seorang alim ulama, mengapa orang soleh ini begitu alim, dia ikhlas dalam ibadah pada Allah, dengan sama manusia itu sangat baik akhlaknya, namun kenapa kehidupannya itu seperti memprihatinkan? Seorang ulama menjawab, itu segala yang diinginkan, segala yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diberinya di dunia, tapi disimpan oleh Allah untuk diberikan anugerah tersebut sesempurna mungkin. Jadi kita tahu dari ini bahwa kadang permintaan kita itu oleh Allah yang maha menentukan lebih baik di akhirat, tidak diberi di dunia. Sehingga kita harus baik sangka pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga kata Nabi, wa imma ayyan sarifa anhu minas su'i mithlaha. Terkadang doanya itu oleh Allah diganti yang lebih baik. Apa yang lebih baik? Dia dihindarkan dari bencana dan malapetaka. Permintaan dan keinginannya tidak dikabulkan oleh Allah, tapi diberi yang terbaik. Dia terhindar dari malapetaka. Karena itu ada seorang bercerita, seorang ulama bercerita, ada orang itu sering berdoa pada Allah. Ketika dia masuki sebuah bandara, airport, dia ingin ke luar negeri, dia sudah pegang paspor, sudah ada tiket untuk pesawat, tapi dia diusir, tidak diperkenankan masuk, sampai dia oleh security dikeluarkan, sampai pulanglah dia tidak jadi keluar negeri. Sudah sekalian, apa yang terjadi? Begitu dia sampai di rumah, pesawat yang mau ditumpangi itu dengan nomor sekian-sekian itu rupanya jatuh, nggak ada satu orang pun yang hidup, semua mati. Begitu dia tahu, bersujud pada Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari malapetaka. Oleh karena itu saudara sekalian rahmatullah, jadi kalau kita berhajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kata seorang ahli hikmah, tulislah rencanamu itu dengan pensil, lalu berikan dan ajukan penghapusnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Biarkan Allah yang menghapus bagian-bagian yang tidak penting dalam hidupmu dan menggantikan dengan yang lebih baik. Lalu husnudzon itu menjadi kata kunci atas apapun yang Allah putuskan buat kita semua. Jadi saudara sekalian, hendaklah kita selalu berdoa di mana saja yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi surat Al-Ghafir tadi ayat 60, ud'uni astajib lakum, keharusan meminta pada Allah. Juga hal ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala sangat rahmat dan kasih sayang, dan Allah itu artinya ingin selalu dekat dengan hambanya. Bahkan Allah disebut lebih dekat kepada hamba ketimbang hablil warid, urat nadinya. Jadi jika ada seorang hamba yang enggan meminta pada Allah, ini akan memancing kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Kata Nabi, innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaih. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sesungguhnya barang siapa yang tidak meminta pada Allah, maka Allah murka dan marah kepadanya. Apa sebabnya saudara sekalian? Karena hanya karena tidak meminta pada Allah Subhanahu wa taala atau berdoa pada Allah, bisa ditimpa kemurkaan. Sebab sebagai zat yang maha kaya, al-ghani, disepelekan oleh hamba, dan hamba itu meremehkan Allah yang maha kaya, yang menguasai segala sesuatu, Rabbul Alamin. Sehingga kita seharusnya segala permintaan itu diajukan pada Allah saja, jangan kepada yang lain. Ini memancing kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kesombongan manusia dengan minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan tidak merasa butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebuah syair disebutkan oleh ulama, sikap murka yang membedakan Allah dengan makhluk ini, kalau manusia itu marah bila selalu diminta, apalagi merengek pada sesama manusia. Manusia marah nggak suka, tapi Allah marah bila hamba itu tidak meminta kepadanya. Seorang ulama kemudian menukil sebuah syair, la tas'alanna bani adam hajatan was'al ladhi abwabuhu la tahjabu. Allahu yaghdab in tarakta su'alahu wa idza sa'alta bani adam yaghdabu. Jangan kamu meminta hajatmu kepada anak manusia, mintalah kepada Allah, zat yang pintunya itu tidak tertutup. Allah itu yaghdab, marah jika kamu meninggalkan doa dan minta pada Allah. Karena wa idza sa'alta bani adam yaghdabu. Bila kau minta pada manusia, dia akan marah. Jadi saudara sekalian rahmati Allah, hendaklah kita selalu optimis pada Allah, karena Allah itu rahmatnya luas, ya. Karena orang-orang optimis ini, ya, melihat seperti bunga mawar itu bukan dilihat dari durinya, tapi orang-orang pesimis terpaku pada duri dan melupakan mawarnya. Jadi saudara sekalian, selalu berdoa pada Allah, itu dicintai. Bila kita tidak berdoa pada Allah, Allah benci dan murka karena meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara sekalian, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.